beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang uji hipotesis min tunggal atau uji hipotesis satu kasus. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang uji hipotesis kasus 2 sampel. Sama seperti yang kemarin, kita akan coba ada 2 uji, yaitu Z dan T. Seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan mulai dengan kasus yang sudah tertulis di papan tulis atau slide yang ada di depan kita semua. Nah, ini kasusnya itu seperti yang saya tuliskan atau saya bacakan. Ini ada seorang peneliti yang memiliki pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini pertanyaan ini tentu bisa saja ditafsirkan sebagai rumusan masalah di dalam sebuah penelitian. Tapi ketika seorang peneliti memiliki pertanyaan, itu maksudnya dia punya masalah. Nah, masalah yang peneliti tadi ingin jawab itu adalah sebagai berikut. Dan peneliti tadi sangat tertarik atau interest terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa pada tingkat tertentu. Nah, pertanyaan selengkapnya seperti yang ditulis di sana. Apakah kemampuan pemahaman matematis siswa yang belajar dengan model A lebih tinggi dari siswa yang belajar dengan model B? Sudah tentu seorang peneliti yang memiliki pertanyaan seperti yang tadi saya sebutkan, dia itu memiliki alasan mengapa pertanyaannya itu langsung memihak. Itu bukan tanpa alasan. Jadi bisa saja dia memperoleh informasi bahwa model A itu lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan matematis, sementara model B dari informasi yang bisa dipercaya agak sulit untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis. Jadi ada banyak alasan sehingga seorang peneliti itu mengemukakan pertanyaan seperti itu. Yang jelas, peneliti tersebut itu memiliki keberpihakan, dan itu tidak apa-apa sejauh alasan-alasan ilmiah bisa bisa diberikan dan bisa diakui bahwa memang misalnya efek dari model A itu terhadap kemampuan pemahaman lebih tinggi atau lebih baik dari
siswa yang belajar dengan model B. Itu lebih tinggi atau lebih baik itu dua kita anggap aja sinonim. Nah, kemudian tentu untuk menjawab pertanyaan itu sudah pasti peneliti itu harus mengumpulkan data. Nah, ketika Anda sudah pernah belajar metode penelitian, maka sebetulnya di sini statistika terapan yang sedang kita bahas itu ingin mencoba menjawab bagaimana pertanyaan penelitian itu bisa dijawab. Nah, ini jelas di dalam persoalan atau kasus satu ini, di dalam penelitian, kalau saudara-saudara pernah belajar penelitian, dari pertanyaan penelitian aja sudah bisa diungkap mana variabel bebasnya dan mana variabel tidak bebasnya atau variabel terikatnya. Dari pertanyaan penelitian tersebut, jelaslah bahwa kemampuan pemahaman matematis itu merupakan variabel dependent atau variabel terikat. Nah, yang lalu pernah saya sampaikan bahwa yang disebut variabel terikat itu adalah variabel yang diukur oleh seorang peneliti. Nah, sementara variabel bebasnya itu adalah pembelajaran dengan model A dan pembelajaran dengan model B. Sehingga itu nanti dibahas lebih jauh tentang itu di dalam metode penelitian dalam mata kuliah yang disampaikan atau yang menyangkut metode penelitian. Tapi ini ada kaitannya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan peneliti tadi, sudah tersedia data, mungkin saja ini data yang diperoleh melalui hasil pengukuran gitu. Jadi ada dua kelas, yang model A, yang kelas A diberi pendekatan dengan model A atau pembelajaran model A, sementara yang kelas 1 lagi dengan model B. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, maka diperoleh skor-skor tesnya itu seperti tampak pada data di papan tulis ini atau di slide ini. Nah, kebetulan di sini model A itu yang mengikuti belajar matematik dengan model A itu ada 14. Kemudian yang dengan model B juga ada sekitar 14 juga.